kasih-Mu kepadaku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menerima berkat Tuhan, nafas kehidupan, sukacita baru, kesehatan baru yang datangnya daripada-Mu. Kami mau menjalani kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau bersekutu bersama Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini diambil dari Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11 demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki 2 jeruk. Ya, saya memiliki 2 jeruk, 1 besar dan 1 kecil. Saya mau bertanya kepada kita. Ketika kita mau memberi jeruk ini kepada orang lain, kira-kira jeruk yang mana yang akan kita beri kepada orang itu? Apakah jeruk yang kecil atau jeruk yang besar? Kira-kira sudah ada jawaban kita ya, yang mana kira-kira yang akan kita beri. Kalau kita diberi orang lain memiliki 2 jeruk sama seperti jeruk yang kita miliki ini, kira-kira kalau orang ingin memberi jeruk itu kepada kita, kira-kira jeruk yang mana yang ingin kita terima? Apakah jeruk yang kecil atau jeruk yang besar? Pada umumnya, ketika kita ingin menerima sesuatu, pastinya kita ingin menerima yang besar, menerima yang terbaik. Kalau kita menerima, pasti kita jarang mau menerima yang kecil kalau kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Pilih yang mana, yang besar atau yang kecil? Kita pasti pilih yang terbaik. Tapi giliran memberi, kita maunya memberi yang kecil. Ya, akan sulit sekali bagi kita untuk memberi yang besar, memberi yang terbaik. Dari kisah jeruk ini kita mau belajar juga dengan
firman Tuhan yang telah kita bacakan. Ketika orang Majus melihat bintang yang menandakan ada seorang raja yang akan lahir, mereka mengikuti bintang itu, membutuhkan waktu yang panjang, perjalanan yang jauh, dan akhirnya mereka tiba di Betlehem. Dan ketika mereka tiba di Betlehem, mereka mencari tahu di mana tempat raja yang baru lahir itu. Siapakah raja yang baru lahir itu? Yaitu Yesus, juru selamat dunia. Di dalam perjalanan yang jauh, ketika mereka tiba di Betlehem, berhentilah bintang itu tepat di atas atau di tempat Yesus dilahirkan, dan mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka melihat raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian orang Majus itu menyembah Yesus, bersujud menyembah Yesus. Tidak hanya bersujud menyembah, tetapi apa yang orang Majus ini lakukan? Mereka membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu persembahan terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Saudara terkasih, kita mau lihat dari nas renungan kita ini, bagaimana perjuangan orang Majus untuk bertemu dengan Yesus, sang raja yang baru lahir itu. Pastinya mereka memiliki pengorbanan yang begitu banyak, waktu, tenaga, materi. Dan ketika mereka tiba di tempat Yesus, mereka mempersembahkan yang terbaik. Mereka tidak mempersembahkan yang kecil, yang tidak baik, tapi mereka memberi yang terbaik. Kita telah beberapa hari melalui masa Natal, tapi sukacita Natal, damai Natal, semangat Natal masih melekat di dalam hati kita. Natal, apa itu Natal? Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dunia. Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan pemberian yang luar biasa di dalam Yesus kepada kita, umat manusia yang berdosa. Yesus Kristus itu adalah pemberian Allah untuk kita, supaya kita bisa selamat dari dosa-dosa kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan yang terbaik bagi kita, untuk keselamatan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dari sini kita mau melihat Allah memberi yang terbaik untuk kita, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Orang Majus memberi yang terbaik, yang menjadi renungan bagi kita. Apakah yang sudah kita berikan untuk Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidup kita? Allah sudah memberi yang terbaik bagi kita. Apakah kita sudah memberi waktu terbaik kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan ketika kita memberi, kita selalu berpikir, aku pun masih kurang. Sehingga kita selalu memberi yang terkecil. Karena apa? Karena kita memikirkan diri kita. Allah tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi Dia memikirkan kita manusia berdosa, sehingga memberi yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Orang Majus memberi yang terbaik. Hari ini kita masuk kepada sebuah perenungan. Apakah aku sudah memberi yang terbaik selama ini kepada Tuhan? Jika belum, saudaraku, mulai hari ini
Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan? Itu menjadi perenungan kita pada hari ini. Allah memberi yang terbaik, mari kita juga memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Karena Allah adalah Allah kita. Allah yang memberkati kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita juga wajib dan harus memberi yang terbaik. Selamat memberi yang terbaik, karena kita sudah menerima yang terbaik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Engkau telah memberi yang terbaik kepada kami, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami. Supaya kami tidak dihukum mati, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Orang Majus telah memberikan persembahan yang terbaik ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka mempersembahkan yang terbaik, emas, mur, dan kemudian. Pada hari ini juga kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami telah menerima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami tidak egois, supaya kami tidak terlalu mementingkan diri kami. Kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan ketika kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan juga tidak hitung-hitungan dengan kami. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu yang luar biasa. Berkat terbaik yang Kau berikan di dalam hidup kami setiap hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka. Berikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Berikan yang terbaik, berkat-berkat terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan KKR di tengah-tengah GBKP ini. Berkati pelayan KKR yang ada di Modern, yang ada di Kelasis, yang ada di Runggun-Runggun. Berkati setiap pelayan-pelayan KKR-Mu, supaya mereka dengan setia tetap melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak KKR kami. Ajari seluruh pelayan KKR kami mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan, karena mereka juga sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Pimpin setiap mereka Tuhan. Bagi yang sudah berkeluarga, berumah tangga, berkati rumah tangga mereka. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka. Yang sedang dalam perkuliahan, berkati mereka di dalam perkuliahan mereka. Yang sedang menantikan teman hidup, Engkau mempertemukan mereka dengan teman hidup mereka yang sepadan dengan mereka. Yang mencari pekerjaan, Kau berkati Tuhan. Sehingga pelayan-pelayan KKR-Mu bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan mereka. Itu menjadi harapan dan kerinduan kami. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan KKR-Mu ke dalam tangan-Mu, supaya mereka tetap setia di dalam pelayanan mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjua-jua, selamat pagi, selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.